Aku adalah seorang penulis cerita sedih. Karena membuat karakter-karakter terlalu menderita. Aku ditarik ke dalam buku oleh mereka dan dikepung. Pangeran ke-9, setelah menangkapnya, aku akan menggunakan semua bentuk penyiksaan untuk menanyakan mengapa dia menulis aku begitu menyedihkan. Putra Mahkota, benar, ke-9. Biarkan dia juga merasakan penderitaan kita. Mendengar kata-kata ini, kakiku hampir tidak bisa berdiri tegak. Kakak-kakak sekalian, aku bersumpah, ini bukan karena aku ingin menulis cerita sedih. Itu karena pembaca memaksaku. Aku terpaksa menyerah demi mencari nafkah. Jika bisa mengulang kembali, aku tidak akan pernah menulis cerita sedih lagi. Pencipta telah turun ke dunia. Pengepungan dimulai. Setelah terbangun, aku mendapati diriku terjebak dalam novel yang kutulis. Dan mendengar Pangeran ke-9 dan Putra Mahkota di sebelah sedang merencanakan sesuatu. Aku begitu ketakutan hingga hampir kehilangan nyawaku. Kedua saudara ini adalah karakter yang sudah berkali-kali kucoba buat menderita. Tidak kusangka. Suatu hari, aku akan dikepung oleh karakter-karakter yang kuciptakan. Menulis cerita sedih memang memuaskan sementara. Tapi terjebak dalam ceritaku sendiri adalah neraka. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Tiba-tiba, seseorang menepuk bahuku dari belakang. Aku berbalik dengan cepat. Hampir saja kehilangan jiwaku. Namun pandanganku tertuju pada wajah polos yang masih muda. Kakak, apakah kau juga seorang pelayan baru? Gadis itu bertanya padaku dengan suara rendah. Aku melihatnya. Tetapi tidak ada ingatan tentangnya di benakku. Baru saja aku menyadari. Ternyata dia hanya karakter sampingan. Dengan langkah kaki yang semakin mendekat, aku menatap wajah yang tampak tidak berbahaya itu. Segera mencabut jepit rambut dari kepalanya. Dengan cepat mengayunkan tangan. Maafkan aku, tapi aku harus meminjam identitasmu. Gadis itu pingsan setelah aku memukul tengkuknya. Dunia novel memang berbeda. Ternyata memukul bagian belakang kepala seseorang dapat membuatnya pingsan 100%. Aku menyeretnya ke sudut, menukar pakaian dengannya, dan menyembunyikannya di tumpukan jerami. Lalu aku berjongkok di tanah dan mulai mencuci tumpukan pakaian kotor dalam ember kayu. Baru saja tanganku menyentuh air. Pintu didobrak terbuka. Segera setelah itu, sebilah pedang panjang yang berkilau diletakkan di leherku. Sedikit saja, nyawaku akan melayang. Jangan bergerak. Putar kepalamu. Aku sangat gugup. Jantungku hampir naik ke tenggorokan. Ini adalah pertaruhan. Aku bertaruh bahwa karakter-karakter ini tidak tahu wajahku. Dengan tangan gemetar, aku meletakkan pakaian itu. Bingung, aku memutar wajahku. Tolong lepaskan aku. Aku hanya seorang pelayan baru. Aku berlutut dengan suara berdebung. Suaraku gemetar karena ketakutan. Pangeran ke-9 mengernyit. Mengangkat pedang dan mengangkat wajahku. Menatapku cukup lama. Dia menyipitkan mata. Pandangan berbahaya melintas di wajahku. Dan mengamati sekeliling ruangan. Xiao Duo menghela napas dan berkata, "9. Jangan menyulitkan pelayan itu. Pencipta telah turun ke dunia. Penampilannya pasti berbeda dengan orang-orang di sini." Aku tertawa dalam hati. Kalian semua adalah karakter yang kuciptakan. Aku tahu kelemahan kalian. Ingin mengepungku tidak semudah itu. Setelah keduanya pergi, baru aku bisa bernapas lega. Perlahan bangkit dari lantai. Bersiap membangunkan gadis yang pingsan. Namun ketika aku membuka tumpukan jerami, wajahku seketika pucat. Mana orangnya?
Gadis sebesar itu kemana? Kepalaku kacau balau. Bagaimana gadis sebesar itu bisa menghilang begitu saja? Tapi sekarang aku sendiri dalam bahaya. Tidak punya waktu untuk menyelidiki lebih lanjut. Hanya bisa diam-diam mencatat kebaikan gadis kecil itu. Saat aku kembali ke dunia nyata, aku pasti akan memberimu akhir yang bahagia. Baru saja keluar dari gudang kayu beberapa langkah, cahaya redup muncul dari depan. Tidak mungkin. Hutan kecil pun tidak luput. Aku berpikir kemana harus bersembunyi. Tiba-tiba sepasang tangan muncul dari belakang, menutup mulutku. Lalu, suara dingin terdengar di telingaku. Jangan bersuara, aku bisa menyelamatkanmu. Aku melepaskan tangan yang hampir saja menghantam. Memutuskan untuk bertaruh sekali lagi. Membiarkan orang di belakangku membawaku ke semak-semak. Ranting-ranting yang tinggi dan lebat cukup untuk menutupi tubuh kami. Cahaya yang kulihat sebelumnya semakin dekat. Ternyata orang yang membawa lentera itu adalah tokoh utama wanita. Di sebelahnya ada putra mahkota Xiao Duo. Ternyata mereka sedang bertemu diam-diam di sini. Afu, bersabarlah sedikit lagi. Hanya perlu menemukan pencipta dan membunuhnya. Kita bisa terbebas dari nasib tragis ini. Di bawah cahaya bulan, Xiao Duo bersumpah pada Shen Furong. Aku yang bersembunyi di semak-semak tiba-tiba menyadari. Ternyata jika mereka membunuhku, cerita aslinya akan hilang. Mereka bisa mengubah takdir mereka. Tokoh utama wanita itu berlinang air mata. Dengan lembut bersandar di bahu Xiao Duo. Mengangguk dengan kuat. Terima kasih karena masih memperlakukanku dengan baik. Namun, untuk mengepung pencipta, tidaklah mudah. Aku setuju dengan perkataannya. Shen Furong masih cukup sadar diri. Xiao Duo menenangkannya. Aku dan ke-9 sudah mengumpulkan petunjuk. Ditambah sinyal satu persatu. Kita pasti bisa menangkapnya. Hatiku berdebar keras. Ternyata ada sinyal? Sinyal apa? Setelah keduanya pergi, akhirnya aku bisa melihat wajah orang di sebelahku. Di bawah cahaya bulan, anak muda itu memiliki wajah yang bersih. Mata yang cerah dan gigi yang putih, sangat tampan. Aku jarang menyebut seorang pria tampan. Dia berbeda dari Pangeran ke-9 dan Xiao Duo. Matanya seperti bintang-bintang di lautan, sangat jernih. Begitu bersih hingga seolah-olah bisa melihat menembus segalanya. Tapi siapa dia? Di saat semua orang mengepungku, dia justru menyelamatkanku? Melihat wajahnya yang dekat, aku berusaha mencari dalam ingatanku. Namun tidak menemukan informasi apapun tentangnya. Jika dia bisa muncul di dunia ini, dia pasti juga karakter yang kuciptakan. Namun kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Siapa namamu? Aku bertanya. Anak muda itu menggelengkan kepala dengan sedih. Dengan lembut berkata, aku tidak punya nama. Dia benar-benar tidak punya nama? Aku mulai introspeksi diri. Karakter mana yang kuciptakan? Tapi tidak kuberi nama. Namun, terlalu banyak karakter seperti itu. Benar-benar terlalu banyak. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ada banyak karakter. Bahkan tidak bisa disebut karakter. Aku menciptakan mereka untuk mendorong alur cerita. Setelah cerita berjalan dengan baik, aku menulis kematian mereka. Mereka lahir dengan tergesa-gesa, mati dengan tergesa-gesa. Mereka juga tidak memiliki nama. Namun karena dia telah menyelamatkanku, aku pasti tidak akan membiarkannya tetap menjadi anonim. Kamu tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Mungkin dia melihat ekspresiku yang tidak baik. Anak muda itu bertanya dengan hati-hati.
Aku kembali sadar. Tiba-tiba merasa kasihan pada anak muda di depanku. Berpura-pura santai berkata, "Terima kasih telah menyelamatkanku tadi. Kamu sendirian. Mengapa masih belum pulang selarut ini?" Mata anak muda itu semakin redup. Aku tidak punya rumah. Hancur sudah. Seharusnya aku tidak menanyakannya. Sebagai pencipta, rasa bersalah dalam hatiku semakin berat. Apa hakku membuat kehidupan menjadi begitu menyedihkan? Aku berkata dengan penuh keyakinan, "Jangan panik. Karena kau sudah menyelamatkanku. Mulai sekarang aku akan melindungimu." Mengikuti sang pencipta pasti tidak akan lebih buruk daripada menjadi karakter sampingan. Terlebih lagi, saat ini aku sangat membutuhkannya. Saat itu, aku tidak menyadari tatapan rumit di matanya. "Kau begitu tampan. Aku akan memanggilmu Jing Hong." Mata anak muda yang tadinya redup tiba-tiba bersinar. Dia menatapku dengan intens, seolah ingin mengatakan sesuatu namun ragu. "Kau adalah karakter sampingan pertama yang memiliki nama. Wajahmu ini sangat cocok dengan nama itu." Aku merasa sangat bangga. Sepenuhnya lupa bertanya padanya, apakah dia tahu siapa aku sebenarnya? Jing Hong terus menatapku, seperti ingin menembusku dengan pandangannya. Tatapannya membuatku merasa malu. Karakter sampingan itu, apa artinya? Aku mendengar pertanyaannya, namun entah mengapa merasa lega. Syukurlah. Sepertinya dia belum menyadari segalanya. Di setiap cerita, selalu ada banyak karakter sampingan. Mereka semua memiliki makna yang penting. Tidak memiliki nama tidak berarti mereka tidak penting. Jing Hong tersenyum. Melihat senyumnya, aku tertegun sejenak. Tak heran dia dinamai Jing Hong. Saat tersenyum, seolah-olah langit pun menjadi terang. Melihat wajahnya dari samping yang begitu indah, aku merasa senang dalam hati. Jika aku memberitahu Jing Hong siapa aku sebenarnya, dia pasti akan ketakutan. Syukurlah dia tidak tahu apa-apa. Sampai saat ini, aku sudah bisa memastikan hanya kelompok tokoh utama dan tokoh antagonis yang memiliki kesadaran. Di mata karakter sampingan lainnya, mereka tidak tahu bahwa sang pencipta telah turun ke dunia. Di gudang putra mahkota, hanya ada satu mantou yang tersisa. Meskipun aku juga sangat lapar, aku tetap memberikan mantou itu kepada Jing Hong. Jing Hong kembali menunjukkan ekspresi tak percaya. Setelah ragu sejenak, dia akhirnya menerimanya. Dia membaginya menjadi 2 dan memberikan setengahnya kepadaku. Dia mengatakan sesuatu yang sangat berkesan bagiku. "Banyak orang mengatakan bahwa kau adalah orang jahat. Namun aku tidak berpikir begitu. Kau tampak sangat berbeda, tidak seperti kami. Tentu saja aku berbeda dengan kalian. Dalam arti tertentu, aku bisa dianggap sebagai ibu kalian. Kupikir aku bisa bertahan di kediaman putra mahkota, mencari cara untuk kembali. Namun siapa sangka, bencana datang lebih cepat. Pelayan yang kutemui hari itu ternyata tertangkap. Yang membocorkan informasi sepertinya adalah bawahan Pangeran ke-9. Saat aku sedang mencuci pakaian, tanpa sengaja aku mendengar mereka membicarakan. Pelayan yang tertangkap sudah mengakui segalanya. Aku mulai panik. Habis sudah. Ini semua salahku karena membuat Pangeran ke-9 terlalu cerdas. Aku cemas berjalan mondar-mandir di tempat. Pangeran ke-9 mungkin belum sepenuhnya yakin bahwa orang hari itu adalah aku. Dia juga khawatir akan membuatku waspada. Namun karena pelayan itu sudah mengaku, dia mungkin sudah mulai curiga padaku.
Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Jika aku keluar sekarang, pasti akan diawasi oleh orang-orang yang mengawasiku secara diam-diam. Selain itu, percakapan mereka tadi tidak menutup kemungkinan bahwa Pangeran ke-9 sengaja memberitahuku. Aku harus berhati-hati. Jika tidak, identitasku sebagai pencipta akan terungkap dan itu akan sangat buruk. Melihat aku gelisah, Jing Hong mendekat dan bertanya, "Xiao Cui, apa yang terjadi? Mengapa wajahmu begitu pucat?" Xiao Cui adalah nama yang kubuat-buat. Aku melambaikan tangan. Saat ini aku tidak ingin berbicara dengan siapapun. Aku hanya ingin segera menemukan solusi. Karena itu, aku tidak menyadari mata Jing Hong yang semakin dalam. Kali ini aku tidak bisa berjudi lagi. Aku harus segera melarikan diri dari kediaman putra mahkota. Namun putra mahkota telah menutup rapat seluruh kediaman. Melarikan diri tidak semudah itu. Tiba-tiba, aku teringat dengan plot yang pernah kutulis. Aku mendapatkan ide cemerlang. Jika Shen Furong tidak ingin mengungkapkan aibnya, maka biarkan aku yang mengatakannya. Ini akan mengalihkan perhatian putra mahkota. Dan aku bisa kabur. Aku lalu berkata kepada Jing Hong, "Jing Hong, kau tetap di sini. Jangan pergi kemana-mana, tunggu aku kembali." Setelah memastikan dia aman, aku buru-buru pergi mencari putra mahkota. Pergi. Putra mahkota bukan seseorang yang bisa kau temui begitu saja. Pengawal di luar menghalangiku. Dari kejauhan aku melihat Xiao Duo di dalam. Lalu aku berlutut di tanah. Berteriak, "Putra mahkota, putra mahkota." Tidak baik, ini terkait dengan Nona Furong. Tolong dengarkan kata-kata pelayan ini. Benar saja. Xiao Duo segera keluar begitu mendengar nama Shen Furong. Saat melihatku, dia tampak curiga. Apakah kau tahu Pangeran ke-9 sedang mencarimu? Dan kau justru datang ke sini sendiri? Ternyata Pangeran ke-9 memang sudah mulai mencariku. Syukurlah aku sudah memikirkan rencana mendahuluinya. Pelayan ini diam-diam masuk ke dalam kediaman. Semua demi Nona Furong. Pelayan takut Nona Furong akan dipukuli hingga mati. Begitu mendengar ini berkaitan dengan tokoh utama wanita, Xiao Duo tak bisa duduk diam. Dia bahkan lupa bertanya siapa aku sebenarnya. "Apa yang kau katakan?" Aku meneteskan beberapa tetes air mata. Dengan suara tersendat aku berkata, "Putra mahkota, Nona Furong pernah berbuat baik kepada pelayan ini." Pelayan benar-benar tidak tahan melihat Nona Furong terus-menerus dianiaya oleh sang tukang jagal. Seringkali dia dipukuli hingga kulitnya tidak tersisa. Pelayan memikirkan hal ini berulang kali. Hingga akhirnya nekat menyusup ke kediaman. Memohon agar putra mahkota menyelamatkan Nona Furong. Aku menangis terseduh-seduh, begitu tulus dan meyakinkan. Sampai-sampai pengawal di sebelahku terpana melihatnya. Aku yakin Xiao Duo akan panik. Benar saja. Dia bernapas dengan cepat. Matanya penuh dengan amarah. Mungkin karena deskripsiku terlalu nyata. Xiao Duo langsung berlari ke rumah Shen Furong tanpa berpikir panjang. Setelah Xiao Duo pergi, aku tersenyum dingin. Ingin membunuh sang pencipta kalian? Kalian masih terlalu hijau. Saat itu, dua pria terkuat di kediaman putra mahkota sudah terganggu. Aku bersiap untuk kabur. Namun aku tidak menyadari bayangan di belakangku yang perlahan mendekat. Sebuah tongkat tiba-tiba menghantam bagian belakang kepalaku. Rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhku. Aku tidak sempat menoleh untuk melihat siapa yang melakukannya. Lalu pandanganku menjadi gelap. Ketika aku membuka mata lagi,
Aku sudah terikat di sebuah ruangan gelap. Semuanya rapat tanpa celah. Bahkan tidak ada satu jendela pun. Hingga 2 lilin menyala di sudut ruangan. Baru aku bisa melihat situasinya. Sekejap aku terkejut. Di kedua sisiku terdapat deretan alat penyiksaan. Lebih banyak daripada yang pernah kulihat di televisi. Beberapa pelayan wanita berdiri dengan tatapan kejam di samping. Dan di depanku berdiri seorang wanita berpakaian mewah. Permaisuri putra mahkota. Aku seketika merasa panik dan bingung. Bagaimana aku bisa lupa bahwa masih ada orang seperti dia di kediaman putra mahkota? Putri dari keluarga Menteri Jiang Qin. Arogan dan sombong. Keji dan penuh tipu muslihat. Sangat galak. Mencintai Xiao Duo dengan begitu gila. Matanya tidak bisa mentolerir sedikit pun persaingan. Jiang Qin menatapku dengan tajam. Dengan dingin berkata, "Hanya seorang pelayan kecil. Tapi nyalimu cukup besar. Berani-beraninya memberikan informasi. Memberi kesempatan pada wanita jalang itu untuk berkencan di bawah hidungku. Apakah kau ingin mati?" Jiang Qin menamparku dengan keras. Kepalaku berdengung. Mataku berkunang-kunang. Tangan dan kakiku diikat. Meskipun aku adalah pencipta. Saat ini aku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Aku mencoba menjelaskan. Baru saja membuka mulut. Sebuah kain kotor langsung disumpalkan ke mulutku. Bibi di sampingku berkata dengan jahat, "Di sini bukan tempatmu bicara. Kau pikir aku belum cukup malu menikah dengan putra mahkota?" Namun putra mahkota menyimpan perasaan untuk orang lain. Kau sengaja memperburuk skandal ini, bukan? Benarkah? Jiang Qin berkata dengan dingin. Tatapan mematikannya jelas terlihat. Aku menggigil. Menggelengkan kepala dengan sekuat tenaga. Keringat dingin mulai muncul di ujung hidungku. Baiklah. Mari kita lihat. Seberapa lama kamu bisa bertahan? Demi pelacur itu, Shen Furong. Setelah berkata demikian, Jiang Qin memberi isyarat dengan matanya. Bibi itu langsung mengerti. Membawa puluhan jarum perak mendekat ke arahku. Aku benar-benar putus asa. Air mata mengalir dari mataku. Melihat jarum-jarum itu menusuk kulitku. Rasa sakit yang menusuk dan menyayat membuatku ingin berteriak. Namun aku hanya bisa mengeluarkan suara isakan. Kau tidak tahu diri. Akan kutusuk kau sampai mati. Berani menentang putri mahkota. Inilah akibatnya. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan cepat. Hidup dalam penderitaan lebih baik untukmu. Tidak tahu berapa lama berlalu. Tubuhku dipenuhi ribuan lubang jarum. Darah mengalir dari bekas-bekas tusukan itu. Pakaianku basah oleh keringat. Aku hampir hancur. Bahkan ingin segera mati. Ternyata, rasa sakit di drama Qiong Yao yang dialami Xia Ziwei benar-benar menyakitkan. Namun aku lebih parah darinya. Aku tidak punya erkang. Saat aku hampir pingsan, pelayan di luar pintu berbisik, "Nyonya, putra mahkota sudah kembali. Dia membawa Shen Furong dan sedang mencarimu." Jiang Qin memerintahkan bibi itu untuk berhenti. Menatapku dengan tajam. "Jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia mati." Meskipun Jiang Qin sudah pergi, para bibi penjaga itu masih tidak mau melepaskanku. Mereka menampar wajahku beberapa kali lagi. Darah segar yang berbau anyir mengalir dari mulutku. Aku batuk beberapa kali. Dan berhasil memuntahkan kain itu. Aku melihat wajah para bibi yang jahat dan jelek di depanku. Dalam hati aku bersumpah. Jika aku kembali, aku pasti akan membunuh mereka semua dalam tulisanku. Kenapa kau menatap?
Dasar jalang kecil. Kalau kau terus menatap, akan kucungkil matamu. Aku, puih. Dasar tua bangka. Melihat aku masih punya tenaga untuk berbicara, dua bibi itu marah. Mengambil alat pemukul dan mendekat ke arahku. Saat mereka mendekat, aku tiba-tiba mengangkat kaki, menendang perut mereka dengan keras. Para bibi itu terjatuh karena tidak siap. Dalam perjuanganku sebelumnya, tali sudah lama melonggar. Aku hanya menunggu kesempatan. Tubuh abad ke-21. Bagaimana bisa lemah? Mendaki Gunung Tai sepanjang malam pun bisa kulakukan. Apalagi menghadapi dua bibi tua. Aku membuka pintu rahasia. Menahan rasa sakit. Berlarian dengan terseok-seok keluar. Di tikungan, aku menabrak seseorang. Jing Hong. Aku mendongak dengan kaget. Namun aku melihat wajahnya sedikit panik. Setelah melihat dengan jelas bahwa itu aku, tatapannya tiba-tiba berubah menjadi sedikit dingin. Aku ketakutan dan mundur 2 langkah. Namun dia segera kembali seperti semula. Kau terluka. Biarkan aku membantumu kembali. Jing Hong berbicara dengan suara rendah, seolah-olah sangat takut ketahuan orang lain. Kami kembali ke gudang tua di halaman belakang. Melihat tubuhku yang penuh luka, Jing Hong tanpa berkata apapun mulai mengobati lukaku. Wajahnya terlihat sangat muram, namun gerakannya sangat lembut. Kau kan pintar? Bagaimana bisa terluka seperti ini? Saat berbicara, suaranya sedikit gemetar. Aku tertawa. Apakah anak ini khawatir padaku? Namun melihat ekspresinya, aku merasa seolah-olah dia juga sedikit membenciku. Sekejap aku tidak bisa tertawa lagi. Putri mahkota menyiksaku. Dia pikir aku menggoda putra mahkota. Jing Hong kembali diam. Aku melihat profil wajahnya. Tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Mendengar pertanyaanku, dia tiba-tiba menatapku. Matanya penuh dengan perasaan yang rumit. Karena kau bisa menciptakan dunia ini, kau juga harus bisa mengubahnya. Dan bukan seperti sekarang. Aku mendengarnya dengan bingung. Namun dia sama sekali tidak memberiku kesempatan untuk merespon. Dia pergi seperti angin. Aku memperhatikan lengan bajunya yang bernoda darah. Aneh, apakah itu darahku? Ucapan Jing Hong tadi sepertinya. Jing Hong juga telah sadar? Kapan dia sadar? Aku lemah bersandar di tumpukan jerami. Baru saja sedikit rileks. Aku mendengar langkah kaki di luar halaman. Yang datang adalah Pangeran ke-9, Xiao Duo, dan Shen Furong. Saat Pangeran ke-9 melihatku, dia segera mengeluarkan pedang panjang dan mengarahkannya ke leherku. Pedang tajam yang berkilauan itu bisa segera memotong leherku. Dia bertanya dengan keras, "Kemana rekanmu pergi?" "Rekan?" Aku bingung dengan pertanyaan itu. Pedang Pangeran ke-9 semakin mendekat. Aku ketakutan dan menarik leherku. Dia berjongkok. Tatapannya yang suram terpaku padaku. Dengan nada yang dalam dia berkata, "Pelayan Xiao Cui mati karenamu." Aku belum sempat menyelidiki latar belakangnya. Seluruh keluarganya sudah mati. Menurutmu siapa yang melakukannya? Sesaat, otakku seperti berhenti bekerja. Gadis itu mati? Seluruh keluarganya mati? Siapa yang diam-diam membantuku? Aku teringat noda darah di baju Jing Hong. Noda yang sangat banyak, apakah itu perbuatannya? Pangeran ke-9 terus mendesakku. Kau menyingkirkan Xiao Duo. Hanya demi momen ini, bukan? Pencipta. Saat dia mengucapkan 3 kata terakhir itu, udara seolah membeku. Aku menelan ludah.
Belum pernah aku merasa takut seperti saat ini. Hampir terkepung dari segala arah. Hidupku berada di ujung tanduk. Aku segera berlutut. Merangkak ke sisi Shen Furong. Membenturkan kepalaku beberapa kali. Air mata mengalir deras. Nona, syukurlah Anda baik-baik saja. Sejak bulan lalu, saat King Ming, Anda menyelamatkanku dari tangan pedagang manusia. Aku selalu mencari kesempatan untuk membalas budi Anda. Di desa, setiap hari aku mendengar tukang jagal memukul Anda. Namun aku hanyalah seorang wanita lemah. Tidak berani melakukan apapun. Jadi aku memutuskan untuk meminta bantuan putra mahkota. Aku berhenti sejenak. Menghapus air mata dan menundukkan kepala. Memunculkan senyum lega. Sekarang aku sudah memenuhi keinginanku. Sebelum mati, aku melakukan sesuatu untuk Anda. Jadi aku tidak punya penyesalan lagi. Setelah berkata demikian, aku melihat ke arah tiang kayu di dekatku. Dengan hati yang bulat, aku menutup mata dan menabrak tiang itu. Tunggu! Shen Furong mengulurkan tangan untuk menghentikanku. Itu kamu, aku ingat kamu. Dia segera memohon kepada Xiao Duo. Dia sudah cukup menderita sebagai pelayan. Dan sekarang dia disiksa seperti ini demi kita. Jika dia benar-benar pencipta, kenapa dia masih berada di Istana Putra Mahkota? Jika kita kembali sedikit terlambat, mungkin dia sudah mati di tangan Putri Mahkota. Aku terbatuk 2 kali. Melanjutkan berpura-pura. Namun di dalam hati aku bersuka cita. Aku menang taruhan. Shen Furong memang benar-benar diselamatkan oleh pelayan itu saat King Ming. Namun malang, pelayan itu malah dipandang oleh si tukang jagal. Meskipun pelayan itu bukan aku. Tapi kejadian itu benar adanya. Karakter yang kuciptakan dengan tanganku sendiri. Aku paling mengenal kalian semua. Apa yang bisa kalian gunakan untuk melawan aku? Ucapan Shen Furong berhasil meyakinkan Xiao Duo. Namun pangeran ke-9 saja menatapku dengan wajah marah. Seolah yakin bahwa akulah sang pencipta. Namun dia tidak punya bukti. Dari sini bisa terlihat betapa menguntungkannya memiliki hati yang penuh belas kasih seperti karakter utama. Shen Furong membantuku bersandar pada tumpukan jerami. Dengan lembut berkata, "Jangan takut, Xiao Cui. Aku akan mencari seseorang untuk merawatmu. Pelayan itu juga akan kami kuburkan dengan layak. Dia tidak akan diperlakukan dengan tidak adil." Pangeran ke-9 jelas tidak puas dengan situasi ini. Dia menatapku dengan mata hitam pekat. Aku tanya sekali lagi. Apakah kau punya sekutu? Aku hampir saja berkata tidak. Tapi kemudian berpikir sejenak. Tidak benar. Jika aku bisa menemukan cara untuk kembali meninggalkan Jing Hong di dunia ini, dia akan sangat berbahaya. Aku menjawab dengan suara lemah. Hamba menjawab yang mulia. Sebelum dijual sebagai pelayan, hamba punya seorang pria yang hamba sukai. Dia melihat hamba masuk ke Istana Putra Mahkota. Lalu dia juga ikut bekerja di sini. Untuk saling menemani. Setelah aku berbicara, wajah Pangeran ke-9 semakin gelap. Dia memarahiku. Bohong. Kalau begitu, mengapa tidak kau katakan dari awal? Aku gemetar ketakutan. Berkata pelan. Bagaimana mungkin hamba berani mengatakannya? Hal seperti ini, karakter utama pria dan wanita tentu lebih memahaminya daripada aku. Itulah alasan mengapa aku mengatakan Jing Hong adalah kekasihku. Shen Furong memahami maksudku. Wajahnya memerah. Tatapannya mencari bantuan dari Xiao Duo. Xiao Duo menghela napas dan berkata, "Cukup, adik ke-9. Jangan buang waktu untuk hal-hal sepele ini. Yang penting adalah menemukan sang pencipta. Dia hanya seorang pelayan yang tidak penting." Namun tindakan Xiao Duo yang secara terbuka membawa Shen Furong ke dalam Istana Putra Mahkota memicu gelombang besar. Jiang Qin merasa terhina. Ayahnya, Menteri Besar, mengadukan masalah ini kepada Kaisar.
Aku mengira Xiao Duo akan tetap sabar dan lemah seperti biasanya. Namun kali ini dia membuat kejutan. Secara terbuka dia menentang perintah di depan semua pejabat sipil dan militer. Akibatnya, Kaisar sangat marah. Hendak mencabut gelar putra mahkota dari Xiao Duo. Namun ini justru memberinya keuntungan. Dia memang tidak tertarik pada tahta. Dengan tegas Xiao Duo berkata, "Ayah, putramu berpikir. Kerajaan ini membutuhkan seseorang yang berani dan bijaksana untuk meneruskannya. Hanya adik ke-9 yang bisa memikul tugas itu. Putramu ingin hidup damai di alam. Dan hanya ingin menghabiskan sisa hidup dengan orang yang kucintai. Mohon ayah merestui. Mencabut gelar putra mahkota dari putramu. Dan izinkan putramu bercerai dengan putri menteri besar. Meskipun Xiao Duo bukan calon yang baik untuk menjadi putra mahkota. Namun dia pasti akan menjadi suami yang luar biasa. Namun sebagai gantinya, Xiao Duo kehilangan gelar kehormatan. Dan dikurung di kuil keluarga kekaisaran. Tampaknya, aku harus segera kembali ke dunia nyata. Untuk menyelamatkan pasangan malang ini. Namun bagaimana aku bisa kembali? Pada saat itu, suara mekanis yang dingin dan tanpa emosi kembali terdengar. Waktu yang tersisa untuk memburu Sang Pencipta. Masih ada 7 hari. 7 hari kemudian, Sang Pencipta akan kembali ke dunia asalnya. Ternyata ini cara untuk kembali. Aku terkejut dan gembira. Selama aku bisa selamat melewati 7 hari ke depan, aku bisa kembali. Malam itu Jing Hong kembali. Dengan membawa sebuah kotak obat. Kebetulan, aku juga punya beberapa pertanyaan yang harus kutanyakan padanya. Jing Hong sangat peka. Dia menyadari bahwa lukaku sudah dirawat. Dia meletakkan kotak obat dan hendak pergi. Aku memanggilnya. Dengan suara lembut, "Jing Hong, bisakah kau memberitahuku bagaimana darah di lengan bajumu tadi siang?" Jing Hong tidak langsung menjawab pertanyaanku. Sebaliknya, dia mengeluarkan sebuah tusuk rambut dari lengan bajunya. Dengan nada yang rumit, "Aku melihat kau menjatuhkan tusuk rambut ini. Simpan baik-baik. Jangan sampai hilang lagi." Tusuk rambut ini terlihat sederhana. Terbuat dari giok putih. Sangat halus. Aku mengambilnya dari seorang pelayan. Aku terdiam sejenak. Menerima tusuk rambut itu. Dan seketika memahami segalanya. Saat itu tidak ada orang di sekitarku. Aku langsung berkata, "Jangan berpura-pura lagi. Kau mengenal pemilik tusuk rambut ini, bukan?" Setelah ucapanku, terjadi keheningan yang lama. Namun keheningan adalah jawaban terbaik. Aku tidak berniat untuk bertanya lebih jauh. Siapa yang menyangka aku tidak lebih berhati-hati sejak awal? Tertipu oleh penampilan Jing Hong? Tapi mengapa dia tidak membunuhku? Semua terasa sunyi. Jari-jari Jing Hong bergetar. Bibirnya terkatup rapat. Ada kilatan kesedihan di matanya. Dia menundukkan kepalanya. Tidak menatapku, aku mengenal pelayan yang kau gantikan. Dia adalah adikku. Aku terdiam. Jadi karena aku. Adiknya mati di tangan pangeran ke-9. Jadi dia seharusnya membenciku. Namun sebelum itu, aku sudah mengenalmu. Dia mengangkat wajahnya menatapku. Matanya yang hitam pekat menyiratkan makna yang tidak dapat kupahami. Yang paling lucu adalah, kau tidak tahu namaku. Dan aku juga tidak pernah tahu siapa kau sebenarnya. Awalnya, aku sama seperti mereka. Berpikir bahwa kau adalah pencipta yang bisa menulis nasib kami sesuka hati. Aku mulai mengamati kau. Mengagumimu. Aku pikir kau memiliki kekuatan yang tak terbatas, mampu melakukan segalanya. Aku pikir kau adalah satu-satunya dewa di dunia ini. Kata-katanya membuatku terkejut luar biasa. Aku tidak pernah berpikir bahwa selain mereka yang ingin memburuku dan membunuhku, ada juga orang yang menganggapku sebagai dewa. Bahkan jika novel yang kutulis hanya dibaca oleh diriku sendiri. Namun aku menyadari,
Kau bukanlah dewa. Kau tidak hanya tidak mampu mengubah dunia ini, bahkan melindungi dirimu sendiri pun tidak bisa. Kau mungkin tidak tahu. Di luar istana putra mahkota, ada banyak orang yang menganggapmu sebagai dewa dan mengorbankan diri untuk melindungimu. Aku tiba-tiba merasa mereka mati dengan sia-sia. Ekspresi Jing Hong menjadi dingin. Meskipun dia tidak marah, namun setiap kata yang dia ucapkan terasa seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku terdiam, terkejut oleh kata-kata Jing Hong. Tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Namun air mataku mulai mengalir tanpa bisa dikendalikan. Aku sama sekali tidak tahu bahwa karakter dalam ceritaku begitu hidup. Mereka akan melawan ketidakadilan takdir. Mereka memiliki keyakinan. Mereka akan melindungi orang lain. Mereka adalah orang-orang yang berdarah dan berdaging. Namun apa yang telah kulakukan? Karena novelku tidak laku, aku dengan mudahnya memberi mereka kehidupan yang tragis. Karena tidak ada pembaca yang peduli, aku pun tidak peduli dengan nasib karakter dalam ceritaku. Membunuh mereka. Aku bisa menulis cerita lain. Bahkan aku bisa mengakhiri cerita dengan buruk. Tapi aku, yang tidak bertanggung jawab ini, menjadi dewa dalam pikiran karakter yang hanya figuran. Kata-kata Jing Hong menghancurkan hatiku. Aku terus-menerus meminta maaf. Seolah-olah dengan cara itu aku bisa meringankan dosaku. Namun dia mengacungkan pedangnya, mengarahkannya ke leherku. Pada saat itu, aku merasa aku memang pantas mati. Namun Jing Hong tiba-tiba mengubah nadanya. Aku membantumu membunuh mereka. Kamu menghidupkan kembali adikku. Dengan cara kreator. Aku menggelengkan kepala. Aku akan bertanggung jawab untuk menghidupkan kembali adikmu. Tapi orang-orang yang mengejarku, membunuh mereka tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Setelah Xiao Duo dipenjara di Zhongrenfu, kediaman putra mahkota juga disegel. Semua pelayan dan pelayan wanita diasingkan. Jing Hong tidak mau meninggalkanku. Sepanjang perjalanan ia membawaku kabur. Kami menemukan kuil tua dan berhenti untuk beristirahat. Di dalam kuil tua, Jing Hong menyalakan api. Sisi wajahnya yang tampan disorot oleh api, menambah kehangatan pada wajahnya. Wajahnya tampak tidak segelap sebelumnya. Terima kasih. Aku berbisik mengucapkan terima kasih untuk bantuannya sepanjang perjalanan. Dan juga karena dia tidak menyalahkanku atas kematian adiknya. Emosi Jing Hong juga banyak mereda. Pangeran ke-9 tidak hanya ingin membunuhmu. Aku tidak tahu apa yang Jing Hong lakukan sebagai orang biasa. Namun dari pengalaman pelarian selama beberapa hari ini, dia benar. 7 hari lagi, aku akan kembali. Jangan khawatir. Aku pasti akan membuat adikmu kembali dengan selamat. Setelah mengatakan itu, aku tiba-tiba merasa enggan. Perasaan yang tak berdasar ini membuatku sangat gelisah. Jing Hong tidak berkata apa-apa. Dia berbalik dan keluar. Mungkin dia sangat kecewa padaku. Tak lama kemudian, Jing Hong kembali dengan membawa seekor ayam hutan. Aku agak terkejut. Dengan sendirinya aku berkata, "Aku pikir kamu akan meninggalkanku di sini." Jing Hong tetap tidak menjawab. Aku merasa canggung melihat dia menyalakan api dan memanggang ayam hingga harum. Aku menelan ludah. Perutku berbunyi keras. Aku hendak mengatakan sesuatu untuk menutupi rasa maluku. Namun Jing Hong tiba-tiba merobek paha ayam dan memberikannya padaku. Dan berkata, "Makanlah. Setelah kenyang kita lanjutkan perjalanan." Wajah Jing Hong akhirnya menunjukkan senyuman yang sudah lama tak terlihat. Tiba-tiba aku merasa percaya diri untuk menghadapi semua yang akan datang. Meskipun aku belum siap menjadi dewa, tapi aku tetaplah seorang kreator. Aku harus bertanggung jawab atas karakter-karakter yang telah aku bangkitkan. Baru setengah makan paha ayam, tiba-tiba terdengar suara dari luar. Itu adalah pengawal pangeran ke-9.
Tak kusangka mereka begitu cepat. Jing Hong segera memadamkan api. Lalu melemparkan sisa ayam keluar. Menarik tanganku dan melarikan diri ke dalam hutan. Pada saat itu, perasaanku terhadap Jing Hong tampaknya telah berubah. Bukan lagi rasa bersalah, melainkan kasih sayang. Kami bersembunyi di dalam sebuah gua. Kamu tidak berpikir aku rela membunuh begitu banyak orang untuk menyelamatkanmu. Karena aku menyukaimu, kan? Suara Jing Hong tiba-tiba menjadi dingin. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit dimengerti. Hati kecilku mulai diliputi rasa gelisah. Saat itu, tiba-tiba sebuah tangan yang panas membara menahan bahuku. Jarak antara kami belum pernah sedekat ini. Namun matanya hanya berisi kedinginan. Apakah aku seharusnya mempercayaimu? Ketika kamu kembali ke duniamu, apakah kamu benar-benar bisa menghidupkan kembali adikku? Tahukah kamu, melawan Pangeran ke-9 karena kamu bukanlah hal yang mudah. Atau lebih baik aku menghancurkanmu sekarang. Tak seorang pun akan selamat. Aku tidak menghindari tatapan Jing Hong. Aku perlahan menatapnya. Dengan hati-hati dan penuh perhatian. Aku berkata dengan serius. Aku tahu. Ini salahku karena tidak bertanggung jawab terhadap karakter-karakterku. Tapi jika kamu mau mempercayaiku, aku pasti akan menulis akhir yang memuaskan untukmu. Jika kamu tidak mempercayaiku, aku akan tetap di sini. Tidak akan pergi kemana-mana. Dan terserah padamu untuk memutuskan. Aku mendengar Jing Hong tertawa kecil. Seolah-olah dalam sekejap dia telah melepaskan sesuatu. Dia melepaskanku. Sosoknya tampak begitu dingin dan kesepian. Di dunianya, tidak ada yang tersisa. Mengancamku untuk apa? Dia tahu betul. Melakukan itu hanya untuk meninggalkan sedikit harapan, kan? Jadi aku membuat keputusan. Tangan dingin melingkari leher Jing Hong. Bibir merah jambu yang lembut tak berdaya menyentuhnya. Jing Hong tertegun. Hampir secara naluriah dia memperdalam ciuman itu. Lebih baik mati di puncak pohon dengan harum daripada jatuh dalam hembusan angin utara. Putra mahkota telah dijatuhkan. Shen Furong tidak punya rumah lagi. Jika aku tidak membunuh sang kreator, aku yang akan menjadi korban berikutnya. Semua ikuti aku. Kami harus membunuhnya dalam 2 hari. Suara Pangeran ke-9 terdengar semakin dekat. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia terlalu pintar. Dia tidak pernah percaya alasan yang aku buat. Yakin bahwa aku adalah kreator. Jing Hong melepaskanku. Tatapannya sulit dimengerti. Aku merasa malu. Aku mengalihkan wajahku. Siapa namamu? Tanya Jing Hong tiba-tiba padaku. Belum sempat aku menjawab. Pangeran ke-9 tiba-tiba muncul. Menghalangi pintu gua. Di belakangnya ada banyak pengawal. Saat melihatku, Pangeran ke-9 menunjukkan ekspresi kemenangan. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Seluruh kota dan pegunungan ini adalah milikku. Ini yang disebut perangkap maut. Semua jalan tertutup. Kakiku gemetar. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku hanya... Pangeran ke-9 dengan marah memotong ucapanku. Cukup. Kreator licik. Kamu pikir aku adalah putra mahkota? Begitu mudah tertipu. Sebelum kamu muncul, aku sudah merasakan ada yang tidak beres. Bukan hanya aku. Orang-orang di sekitarku. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Mereka tidak pernah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Aku sudah lama sadar. Sudah lama tahu bahwa kreator akan muncul. Aku mengumpulkan kekuatan selama bertahun-tahun. Hanya untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Aku hampir jatuh berlutut. Menyesalinya berulang kali dalam hatiku. Seharusnya aku tidak memberikan karakter Pangeran ke-9 kepintaran yang luar biasa. Yang paling penting adalah
terlepas dari kepribadian yang aku ciptakan untuknya. Setelah dia sadar, kepribadiannya sepenuhnya di luar perkiraanku. Setelah Pangeran ke-9 selesai berbicara, pedang yang berkilauan mendekat ke arahku hingga hanya 1 inci dari leherku. Sedikit lagi dan itu akan memotong leherku. Ketika aku pikir aku akan mati di sini, Jinghong yang ada di belakangku melontarkan 2 jarum perak dari lengan bajunya, menangkis pedang yang hampir mengenai leherku. Pangeran ke-9 melihat gerakan Jinghong. Sangat marah. Kamu sudah gila? Kamu masih ingin terus dikendalikan oleh kreator ini? Aku tidak pernah tahu. Ternyata Jinghong juga bisa berkungfu. Dulu aku hanyalah orang yang tak dikenal. Setiap hari mungkin mati untuk para protagonis. Untuk tetap hidup, aku belajar banyak hal untuk menyelamatkan nyawa. Kungfu hanyalah salah satu yang paling sepele. Dalam tatapan terkejut Pangeran ke-9, Jinghong berkata lagi, kamu selalu berpikir bahwa kamu melakukan hal-hal itu semua karena kreator. Namun apakah hal-hal itu benar-benar dia yang menyuruhmu melakukannya? Kamu berjuang untuk mendapatkan tahta. Apakah semua itu dia tulis dengan rinci? Berani kamu katakan bahwa kamu tidak punya ambisi pribadi? Ekspresi Pangeran ke-9 semakin dingin. Sepertinya dia juga pada saat itu menemukan jati dirinya. Orang yang bisa mengetahui semua gerak-geriku. Selain orang-orang di istana dan kreator. Hanya Cao Huatang. Saya tertegun sejenak. Apa itu aula cahaya pagi? Saya tidak pernah menulisnya. Senyum tipis tiba-tiba muncul di wajah Jinghong. Orang yang berdiri di hadapanmu adalah pemimpin aula cahaya pagi. Aku sama sepertimu, telah lama sadar akan kesadaranku. Ketika kamu sibuk membakar, membunuh, dan merampas, akulah yang diam-diam membantu rakyat malang ini. Sekarang kamu menyalahkan pencipta atas semua ini. Apakah kamu benar-benar tidak merasa bersalah? Aku mendengarnya dengan kaget. Tidak heran berita tentang Jinghong selalu tiba dengan cepat. Ketika aku berada di saat terburuk, dia selalu datang tepat waktu. Mendengar ini, Pangeran ke-9 mengubah sikap brutalnya. Sebaliknya, dia menjadi lebih tenang. Namun semakin tenang dia, semakin aku merasa takut. Kamu tahu konsekuensi menentang kerajaan. Hari ini kamu membantunya melarikan diri, maka aula cahaya pagi milikmu juga akan segera hancur. Jika kamu bersedia untuk membunuhnya bersamaku, ketika aku naik tahta, aku pasti akan memberimu posisi penting. Nada suara Pangeran ke-9 menjadi lebih bersemangat. Dialah yang membuatku sejak kecil menyaksikan ibu selirku dicabik-cabik. Membuatku dipandang rendah oleh ayahku. Bahkan pelayan istana bisa merendahkanku. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha. Aku tidak pernah mendapatkan sedikit pun kasih sayang. Dulu aku tidak tahu. Hanya menyalahkan langit yang tidak adil. Hingga aku menyadari bahwa hidupku yang penuh perjuangan hanya hiburan yang dibuat olehnya dalam beberapa kata. Aku baru mengerti betapa lucunya hal ini. Hahaha. Semua yang aku perjuangkan seumur hidupku, ternyata hanya beberapa kalimat yang dia tulis. Pangeran ke-9 melampiaskan kemarahannya, melihatku dengan tatapan penuh niat membunuh. Hutan menjadi sunyi. Jinghong tidak berbicara. Tatapannya yang dalam mengarah ke kejauhan, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kata-kata Pangeran ke-9 membuat siapapun yang mendengarnya menangis. Sikapku sebagai pencipta memang bermasalah. Tapi, apakah kamu harus mengarang begitu banyak alasan untuk keinginan pribadimu? Aku memang memberimu takdir yang tragis. Tetapi setelah kamu sadar, apa yang kamu lakukan tidak berbeda dengan yang aku tetapkan untukmu. Aku benar-benar tidak menyangka ada karakter yang begitu konsisten di bawah penaku. Wajah Pangeran ke-9 semakin pucat. Karakter-karakter lain yang telah sadar sepertinya juga terpengaruh oleh kata-kataku. Beberapa dari mereka ragu-ragu. Diam. Aku tidak akan membiarkanmu kembali dan menghancurkan hidupku. Keras kepala. Kalau begitu, aku hanya bisa membunuh kalian semua.
Pangeran ke-9 sedang marah, memerintahkan pasukan untuk mengepungku. Pada saat kritis, Jinghong menghunus pisau pendek. Dengan tegas berdiri di depanku, dia berkata kepada Pangeran ke-9, "Jika kamu yang akan menjadi penguasa dunia ini, maka aku lebih baik kembali ke saat aku belum sadar." Setelah suara senjata beradu, Jinghong menemukan kesempatan, mendekap pinggangku, membawaku melesat melalui hutan dengan cepat. Aku merasa terharu, penuh dengan perasaan. Namun tiba-tiba Jinghong berkata, "Jangan berpikir terlalu jauh. Melindungimu juga berarti melindungi diriku." Pada saat itu, aku sangat berharap perkataan itu tidak benar. Jinghong akhirnya kalah jumlah. Menghadapi jebakan Pangeran ke-9, dia tetap terluka. Kami berhenti di tepi tebing. Di bawah adalah jurang yang dalam. Tidak ada jalan lagi. Jinghong terengah-engah, bertanya padaku berapa lama waktu yang tersisa. "Selama 2 jam lagi, aku bisa kembali dengan selamat." Aku melepas jepit rambut, memberikannya kepada Jinghong dan berkata, "Ini aku kembalikan padamu. Aku merasa bersalah pada adikmu. Terima kasih telah mempercayaiku. Setelah kembali, aku pasti akan menepati janjiku." Jinghong menatapku, sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun orang-orang Pangeran ke-9 sudah mengejar. Jinghong terpaksa menerima jepit rambut itu. Tampak agak acak-acakan. Saat itulah aku menyadari, ada luka yang sangat dalam di punggungnya. Seluruh punggungnya berlumuran darah. "Tidak bisa. Kamu tidak bisa terus bertarung. Cepat lari. Bagaimanapun, Pangeran ke-9 ingin membunuhku. Bukan kamu." Aku benar-benar cemas. Air mata menggenang di mataku. "Jangan menoleh. Cari tempat untuk bersembunyi." Jinghong menatapku dalam-dalam. Suara tegas yang tak bisa ditolak. Semakin jauh, dia mendorongku pergi, menghadap pertempuran sendirian. Pangeran ke-9 mengutuk, seperti semut melawan gajah. "Terlalu tinggi hati. Pencipta tidak punya banyak waktu. Cepat! Bunuh dia! Bunuh dia! Kita semua akan bebas." Jinghong melawan 100 orang. Membunuh prajurit yang menyerangku dengan gila-gilaan. Aku berlari sekuat tenaga. Namun tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Yang kulihat adalah perut Jinghong ditusuk pedang panjang. Tidak, Jinghong. Aku hancur. Jatuh ke tanah, bersiap menghadapi kematian. Pada saat itu, cahaya putih menyilaukan tiba-tiba muncul. Aku tiba-tiba kembali ke dunia nyata. Dengan ketakutan yang masih menghantuiku, aku sadar. Aku langsung membuka novel. Dengan tangan gemetar, segera mengubah alur cerita setiap karakter. Jinghong, di mana Jinghong? Aku membuka setiap halaman, tapi tidak menemukan nama Jinghong. Aku tiba-tiba sadar. Dia sebenarnya tidak memiliki nama. Dia bisa menjadi karakter mana saja di bawah penaku. Namun dia tidak akan pernah menjadi Jinghong. Aku meletakkan kepalaku di atas meja, menangis tak henti-henti. Dalam pikiranku hanya ada kenangan tentang kami. Aku menghidupkan kembali adik perempuannya, orang tuanya, namun tidak bisa menemukan dia. "Kenapa kamu menyelamatkanku, tapi tidak memberiku kesempatan untuk memperbaikinya?" Maka aku memutuskan untuk berhenti menulis. Tidak akan menulis lagi. Bertahun-tahun kemudian, novelku menjadi sangat terkenal. Ketika aku membuka halaman yang familiar, mendekati akhir cerita, pemuda yang familiar itu muncul samar-samar. Gadis itu bertanya padanya, "Kakak, bukankah jepit rambut ini kamu yang memberikannya padaku? Kenapa sekarang kamu begitu menyukainya?" Pemuda itu berkata pelan, "Pernah bertemu dengan seorang kenalan lama. Datangnya cepat, perginya juga cepat. Satu-satunya yang dia pakai adalah jepit rambut ini." Gadis itu bercanda. "Jangan-jangan itu kekasih hati kakak?" Pemuda itu terdiam,
Matanya yang jernih menatap jauh ke depan. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. Aku menutup buku itu. Hatiku terasa kosong. Namun aku tidak ingat pernah menulis alur cerita seperti ini.